Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini, Jumat tanggal 29 Desember 2023, kembali memperoleh kesempatan untuk mengawali hari dengan sesaat lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya, Dwi Prastio atau yang biasa dipanggil DP, mengajak Ibu, Bapak, Saudaraku untuk bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan di 3 hari menjelang awal tahun yang baru nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari yang baru dan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami bersyukur karena Allah telah menuntun kami hingga hari ini, beberapa hari menjelang awal tahun 2024. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahaminya dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari lagi kita bersama-sama akan mengawali tahun yang baru, tahun 2024. Seperti apakah hari-hari kehidupan kita masing-masing dan kehidupan kita bersama, baik sebagai jemaat maupun sebagai bangsa Indonesia di tahun depan? Tentulah kita berharap tahun 2024 akan menjadi tahun kehidupan yang terang dan bukan tahun yang harus dijalani dalam kegelapan karena ketidakpastian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua atau Alkitab TB2. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Renungan hari ini saya beri judul, Aku Mempunyai Terang Kehidupan. Beberapa hari yang lalu, saat ibadah malam Natal, tepatnya dalam ibadah pukul 8 malam, saya mendapat kesempatan untuk turut melayani sebagai lektor yang bertugas di awal ibadah, membacakan secara berbalasan dengan jemaat bagian firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Seluruh ruangan ibadah dikondisikan dalam keadaan gelap saat itu, dengan beberapa lilin yang menyala di dekat pohon Natal yang masih gelap, dan sedikit penerangan hanya dari cahaya LCD di dinding. Setelah lonceng dibunyikan, sebagai lektor, saya menempatkan diri di mimbar kecil yang kondisinya berada dalam kegelapan. Tidak mungkin saya dapat membaca tulisan di kertas tata ibadah yang telah dipersiapkan untuk malam Natal itu kalau hanya mengandalkan
cahaya lilin yang terletak agak jauh di belakang saya, ataupun cahaya LCD di dinding yang menampilkan latar yang gelap. Nah, agar saya dapat menjalankan tugas sebagai lektor yang harus membacakan firman Tuhan secara berbalasan dengan jemaat, maka saya menyalakan senter kecil yang saya punyai untuk menerangi mimbar kecil tempat saya bertugas melayani. Dengan terang dari senter yang saya punyai dan saya pegang itu, saya dapat membacakan dengan jelas kalimat berikut ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lalu secara bergantian, jemaat pun dapat melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang ditampilkan di layar LCD meskipun ruangan ibadah masih dikondisikan dalam keadaan gelap. Saya bersyukur mendapatkan pengalaman pelayanan dalam kegelapan ruang ibadah malam Natal itu. Dan saya dapat memetik pelajaran betapa pentingnya mempunyai sumber terang agar saya dapat melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, dimanapun saya ditempatkan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari lagi kita bersama-sama akan mengawali tahun yang baru, tahun 2024. Seperti apakah hari-hari kehidupan kita masing-masing dan kehidupan kita bersama, baik sebagai jemaat maupun sebagai bangsa Indonesia di tahun depan? Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus mengikut Yesus, Sang Terang Dunia. Dan karenanya kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, sebab kita mempunyai terang kehidupan yang akan menerangi jalan dan tempat dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. 3 hari lagi kita akan ditempatkannya di awal tahun yang baru untuk kita jalani sesuai tugas panggilan kita masing-masing. Tahun 2024 nanti, meskipun belum jelas bagi kita seperti apa kondisinya, namun kita bersyukur karena Tuhan Yesus Sang Terang selalu bersedia untuk diikuti, menjadi pemandu kehidupan kita. Mari kita terus melangkah mengakhiri hari-hari di tahun 2023 ini, dan mari melangkah mengawali serta menjalani hari-hari di tahun 2024 nanti bersama Yesus, Terang Dunia. Saya mengajak Ibu Bapak untuk kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pagi ini. 3 hari lagi kami akan mengawali tahun yang baru, tahun 2024, yang kami tidak tahu akan seperti apa kondisinya nanti ya Tuhan. Namun kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus menjadi terang dunia, pemandu kehidupan kami. Tolonglah kami untuk mengikutinya, agar kami tidak berjalan dalam kegelapan. Mampukanlah kami agar dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan
dimanapun kami Kau tempatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudaraku, selamat bersiap mengakhiri tahun 2023 dan mengawali tahun 2024. Ingatlah selalu untuk mempunyai terang kehidupan dengan mengikut Yesus, terang dunia, yaitu sang terang pemandu kehidupan. Kiranya Tuhan menerangi kita semua.